admin Kia dan juga Kak Nabila. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang bedak padat dan juga bedak tabur. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham nih, apa sih bedanya dan juga apa sih manfaatnya bedak padat ataupun bedak tabur dan juga bagus yang mana sih? Nah, kita akan kupas tuntas pada siang hari ini bersama dengan Kak Nabila. Apakah suara Kia terdengar dengan jelas, teman-teman? Dengar jelas. Alhamdulillah. Oke. Untuk Kak Nabila, apakah sudah siap untuk memberikan materi di siang hari ini? Ya, Kak. Oke, baik. Kepada Kak Nabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Kak Kia. Sebelumnya, suara Nabila apa udah terdengar jelas? Terdengar Kalau jelas? kurang terdengar jelas, Sudah. kalau sudah jelas, langsung Nabila mulai ya. Kak Kia minta tolong untuk share screen. Selamat sebelumnya, selamat siang teman-teman. Pekan lalu kita udah ketemu ya, dan Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi. Semoga keadaan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Langsung Nabila mulai untuk mempersingkat waktu. Materi pada hari ini temanya adalah bedak tabur versus bedak padat. Nah, selama ini kan mungkin ada yang masih bingung sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya bedak tabur sama bedak padat, kayaknya sama-sama bedak atau ada juga yang masih ngerasa, oh kayaknya aku cocoknya pakai bedak bayi aja deh. Nah, pada siang hari ini kita kupas tuntas sebenarnya bedak tabur sama bedak padat itu kelebihannya apa dan kekurangan masing-masing itu apa. Kemudian kan selama ini juga masih pada bingung sebenarnya pakai bedak bayi itu bagus nggak sih? Nah, di sini nanti juga akan dibahas sebenarnya mending pakai bedak jenis apa. Dan lanjut, ini pengertian dari bedak. Jadi, secara umum, bedak itu berfungsi untuk meratakan warna kulit, menutupi kekurangan pada kulit wajah, menyempurnakan riasan, hingga bisa menyerap minyak berlebih pada wajah. Nah, kan kalau pakai bedak, itu salah satu kelebihannya adalah bisa menutupi kekurangan wajah. Contohnya, noda hitam, flek, itu bisa tertutupi dengan bedak. Dan lanjut. Nah, ini jenis bedak. Sebenarnya jenis bedak itu ada banyak, nggak cuma dua macam. Kak, sama ini yang paling familiar itu bedak tabur sama bedak padat aja kan. Tapi aslinya bedak itu ada banyak banget jenisnya. Nah, ini ada 8 jenis bedak. Tapi siang ini kita bahas dua jenis bedak yang paling familiar aja ya. Kalau Nabila kasih bocoran dikit. Kalau two-way cake powder itu lebih berat dari bedak padat. Jadi two-way cake powder itu bedak yang udah mengandung foundation. Dulu kita udah punya loh. Dulu kita kalau yang udah lama gabung di sini, dulu kita ngeluarin two-way cake powder. Tapi namanya apa? Masih ingat gak? Harganya 400.000. Nah, itu banyak yang suka karena begitu diusap langsung bener-bener nutupin seluruh kekurangan wajah. Langsung wajah tuh, nah BBcation. Nah, BBcation. Nah, itu kan Mama Zila juga tahu. Terus BBcation. Dan pokoknya reseller yang udah lama gabung tahu bedak itu. Sekali oles itu langsung nutupin noda hitam, langsung kelihatan glowing. Terus kalau berkeringat itu bukan bedaknya yang luntur, tapi malah kelihatan
glowing, keping-pingan gitu. Masya Allah, pokoknya cantik banget kalau pakai bedak itu. Cuma kita udah nggak keluarin lagi. Bu Meli belum pernah coba ya. Kak yang udah pernah coba biasanya pada ketagihan. Nah, itu masuknya two way cake powder. Kemudian hari ini kita fokus ke loose powder sama compact powder ya. Silahkan lanjut Kak Kia. Dari Linda, produksi lagi dong Kak. Kita mau produksinya yang compact powder. Kalau yang cushion kita belum tahu mau produksi lagi apa enggak. Tapi compact powder insya Allah kita mau produksi. Kemudian yang mau kita bahas adalah bedak tabur. Nah, bedak tabur itu jadi atau bisa juga disebut dengan loose powder, merupakan bedak yang bertekstur ringan dan biasanya memberikan hasil akhir yang natural. Jenis bedak ini bisa dibilang cocok untuk semua jenis kulit, terutama kulit berminyak. Bedak ini mudah menyerap minyak berlebih di wajah. Nah, salah satu tipsnya supaya tampak natural, pilih warna yang satu tingkat di atas tone kulit kita. Jadi kalau misalnya warna sawo mateng, itu bisa pilih yang warnanya beige. Kalau yang kulitnya warna putih, putih khas itu ya, kayak Cina-Cina gitu. Nah, itu bagusnya yang pink. Tapi kalau cerah khas orang Indonesia, bisa pakai yang ivory. Jadi itu salah satu tips biar tampak natural. Nanti bisa pilih warna yang paling sesuai dengan tone kulit kita. Kemudian supaya warnanya merata, bisa di bisa di bisa diaplikasikan ke wajah kita pakai spons atau pakai apa tuh? Pakai blush juga bisa. Tapi kalau di bedak tabur tempat kita itu udah ada sponsnya. Dan pakai spons itu lebih rata dibanding pakai tangan ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai bedak tabur, disarankan meratakan di wajahnya, pengaplikasian di wajah itu lebih disarankan pakai spons, bukan pakai tangan. Kemudian lanjut Kak Kia. Nah ini compact powder atau biasa kita kenal dengan bedak padat. Nah, kalau bedak padat itu ada kandungan minyaknya. Kelebihannya, bedak padat itu kan bentuknya padat. Jadi kalau dibawa, dimasukin di tas, itu nggak khawatir kalau tumpah. Kan kalau bedak tabur itu emang kelemahannya takutnya kalau kita nutupnya nggak kenceng, itu tumpah dan taburannya kemana-mana. Kemudian kalau bedak padat itu memiliki partikel yang lebih kecil dan padat sehingga di kulit wajah dan sifatnya itu lebih menutup pori-pori ya dibanding bedak tabur. Karena kalau bedak tabur itu kan partikelnya lebih besar. Kalau bedak padat partikelnya lebih kecil. Nah, kalau bedak padat itu lebih cocok untuk kulit kering sama kulit normal. Kalau untuk kulit berminyak, berjerawat, atau sensitif, ini nggak cocok. Lebih cocok untuk kulit normal atau kulit kering. Kemudian lanjut Kak Kia. Nah, ini kelebihan masing-masing jenis bedak. Bedak tabur itu menghasilkan tampilan wajah yang natural. Sementara bedak padat itu menutupi
noda atau kekurangan di wajah itu lebih sempurna dibandingin bedak tabur. Jadi kalau teman-teman lebih suka tampilan yang natural, itu bisa pakai yang bedak padat. Maaf, maksudnya bedak tabur. Tapi kalau misalnya, aduh, noda di wajah belum hilang-hilang dan masih tebel banget, nah itu bisa pakai bedak padat. Atau tipsnya supaya bedak tabur itu coveragenya lebih sempurna lagi, sebelum pakai bedak tabur, pakai BB cream, pakai foundation. Nah itu jauh lebih sempurna lagi nutupin kekurangan wajah dibandingin langsung pakai bedak tabur. Kemudian kelebihan yang kedua, untuk bedak tabur itu mampu mengurangi produksi minyak berlebih. Jadi kalau untuk wajah yang berminyak itu sangat disarankan pakai bedak tabur aja, bukan pakai bedak padat. Kenapa? Bedak padat itu kan mengandung minyak juga ya. Kemudian bedak padat itu cenderung lebih menutup pori. Jadi kalau minyaknya berlebih, pakai bedak padat itu malah menyumbat pori dan akhirnya bisa memicu timbulnya komedo bahkan jerawat. Maka dari itu pilihlah bedak tabur untuk jenis wajah yang berminyak atau berjerawat. Kemudian kelebihan yang satunya, kita bahas yang bedak tabur dulu ya. Kemudian kelebihan yang lain bedak tabur lebih pada wajah dan garis-garis di wajah. Jadi salah satu kelebihan bedak tabur adalah bisa menyamarkan garis halus dan bisa menyamarkan kerutan di wajah. Dengan syarat, kan kalau misalnya ada garis-garis di wajah, biasanya jenis kulitnya kering. Nah, kalau ingin tersamarkan, sebelumnya jangan lupa pakai pelembab dulu, kemudian baru pakai bedak tabur. Supaya bedak taburnya itu bisa menyatu di wajah. Kalau untuk keluhan kulit kering, langsung pakai bedak tabur, biasanya bedak tabur itu nggak gampang menyatu di wajah. Biasanya ada efek kayak putih-putih gitu, dan tampilannya juga kurang natural. Jadi tips untuk teman-teman yang punya keluhan kulit kering, jangan lupa pakai pelembab dulu sebelum pakai bedak tabur, supaya hasilnya bisa maksimal dan tampilannya bisa natural. Kemudian kalau untuk kulit kering itu kan biasanya garis-garisnya tuh terlihat jelas ya. Nah kalau pakai pelembab dulu, kemudian baru pakai bedak tabur, nah garis-garisnya itu bisa tersamarkan. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya adalah bisa menyulap lipstick glossy menjadi matte. Ini salah satu trik make up. Kalau teman-teman punya lipstick nih, lipstick itu kan tampilannya mengkilat ya. Nah, kalau pengen dibikin matte, itu bisa ditaburin bedak dikit-dikit di bagian bibir. Nah, nanti bisa jadi matte. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah ringan dan tidak menyumbat pori-pori. Nah, ini salah satu kelebihan bedak tabur, ringan dan tidak menyumbat pori-pori, sehingga aman banget kalau mau dipakai setiap hari. Selama jangan lupa kalau pakai bedak tabur, malamnya jangan lupa dibersihin ya wajahnya. Dibersihin paling bagus kalau double cleansing, supaya sisa make up-nya terangkat dengan sempurna. Terus bedak tabur itu kan ringan, jadi bisa dioles ulang. Contohnya, pagi udah pakai bedak tabur, kemudian siang itu kan udah aktivitas, udah kena air wudhu, nah itu bisa ditaburin lagi, bisa dipakai lagi. Kemudian asar kalau misalnya, aduh kehaus air nih, pakai bedak lagi, nggak apa-apa, karena bedak tabur itu kan kandungannya ringan, jadi nggak apa-apa dipakai berulang-ulang. Selama ada catatan, selama sebelum tidur, jangan lupa wajah dibersihin, double cleansing, supaya sisa make up terangkat dengan sempurna.
Terus salah satu kelebihannya lagi, ini belum Nabila tulis, bedak tabur itu cocok untuk semua jenis kulit. Jadi kulit sensitif, kulit kering, berjerawat, normal, berminyak, itu cocok pakai bedak tabur. Kalau untuk kulit sensitif, itu kan gampang kemerahan ya. Nah, bisa pakai bedak tabur. Kalau bedak tabur itu kan karena kandungannya ringan, jadi kulit sensitif pun aman aja kalau pakai bedak tabur. Kemudian untuk bedak padat, tadi kan kita udah bahas kelebihan bedak tabur. Nah, sekarang kita bahas kelebihan bedak padat. Bedak padat itu punya kemampuan coverage yang baik meski tanpa tambahan foundation. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit yang two-way cake. Kak, yang two-way cake itu kan udah ada kandungan foundationnya. Itu kan dan two-way cake itu lebih berat dibanding bedak padat. Jadi bedak padat itu tengah-tengah, lebih berat dibanding loose powder, tapi lebih ringan jika dibandingkan two-way cake. Dan salah satu kelebihannya lebih baik. Nah, tapi Nabila punya tips untuk teman-teman yang pakai bedak tabur. Sebelum pakai bedak tabur itu bisa pakai BB cream. Nah, kalau BB cream noda bekas jerawat, flek hitam itu jauh lebih tersamarkan. Jadi salah satu tipsnya supaya bedak tabur itu coverage-nya bisa sempurna adalah sebelum pakai bedak, silahkan pakai BB cream. Nah, ini tipsnya. Kemudian untuk bedak padat, salah satu kelebihannya lagi adalah packaging yang travel friendly. Kenapa? Karena di bedak padat itu nggak gampang tumpah. Jadi kalau misalnya kebuka, ya aman-aman aja selama nggak jatuh. Kalau jatuh itu kan pecah ya, dan biasanya nggak susah kalau udah pecah kita pakai biasanya susah rata di kulit. Tapi untuk yang khawatir kalau tumpah, bedak padat ini lebih travel friendly. Kemudian kelebihan yang lain, bedak padat itu biasanya ada cerminnya. Jadi untuk yang sering pergi itu kan nggak khawatir, ini kalau mau bedakan ngacanya di mana? Karena di dalam bedak udah ada cerminnya. Kalau bedak tabur karena bentuknya cerminnya. Karena kalau dikasih cermin, biasanya cerminnya kotor karena taburannya itu yang kemana-mana. Kemudian salah satu kelebihan yang lain, lebih tahan lama meskipun tanpa BB cream. Kalau loose powder karena kandungannya ringan itu kan lebih gampang dihilangin pakai air ya. Nah, kalau ingin lebih lama, lebih tahan lama, sebelumnya bisa pakai BB cream. Dan silahkan lanjut Kak Kia. Ini kelemahan, kita bahas yang bedak tabur dulu. Sudah Nabila sebutin ya tadi, lebih rawan tumpah. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kurang sempurna dalam menyamarkan flek dan noda hitam karena kandungannya yang ringan tadi, jadi kurang coveragenya kurang sempurna, tapi ini masih bisa diakali pakai BB cream. Kemudian yang ketiga adalah biasanya tidak ada cermin di kemasan sehingga kurang friendly di bawah traveling. Nah, untuk kelemahan bedak padat, kurang cocok untuk kulit berminyak dan berjerawat. Satu lagi, kurang cocok juga untuk kulit sensitif, karena kandungannya yang lebih berat dibanding bedak tabur. Kemudian kelemahan yang kedua adalah untuk kulit sensitif, kadang menimbulkan efek kemerahan dan beruntusan. Untuk yang kulitnya sensitif, paham ya. Nama kulit sensitif itu biasanya takut pakai bedak, karena ketika coba bedak padat biasanya gampang kemerahan, biasanya langsung kemerahan karena
bereaksi sama salah satu komposisi di bedak padat. Kelemahan yang ketiga adalah formulanya lebih berat. Jadi di balik kelebihan coverage yang lebih sempurna, kelemahannya formulanya lebih berat dibanding bedak tabur. Ini materinya sudah cukup. Kemudian kita lanjut sesi tanya jawab ya. Silahkan untuk teman-teman yang mau tanya, boleh disampaikan di kolom chat. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari Ukti Meli. Kalau spons kelihatan lembab, apakah harus pakai spons yang baru jika mau pakai bedak lagi? Dan kalau lembab sponsnya, apakah bedak akan rusak karena terkena spons yang lembab tersebut? Dan apakah disarankan juga punya banyak spons untuk bedak? Spons kelihatan, kalau nggak berjamur, itu nggak apa-apa kok. Tapi kalau sponsnya udah berjamur, jelas itu harus dibuang ya. Kemudian baru ganti spons. Tapi kalau nggak berjamur, nggak apa-apa dipakai. Kalau spons itu emang kalau dipegang kayak seolah lembab ya, tapi kan itu yang bikin bedak itu merata di kulit. Oke, terima kasih Kak Nabila. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Heni DA, Bali. Saya sudah pakai BB cream dulu sebelum pakai bedak tabur, tapi kok masih kelihatan kayak pecah-pecah atau garis-garis, jadi kelihatan gak natural. Itulah yang bikin saya malas pakai bedak. Spons bedak taburnya di dokter Karyana katanya terasa kecil dan tipis, jadi cepat rusak untuk bedak taburnya. Oke, untuk Kak Heni, Nabila jawab pertanyaan pertama dulu ya. Jadi, kenapa kok kelihatan pecah-pecah? Itu artinya kulitnya terlalu kering. Nah, sebelum pakai BB cream, itu disarankan pakai pelembab dulu. Dan lebih disarankan lagi pakai serum. Jadi pakai serum dulu, kemudian pakai day cream. Setelah itu baru pakai BB cream, terus baru pakai bedak. Jadi kalau kulit terlalu kering, itu pakai bedak biasanya langsung kelihatan pecah-pecah. Karena kulit kering itu kan bikin bedak susah menyatu di wajah. Jadi tipsnya adalah pakai serum. Serumnya Pak yang Cica serum kalau untuk jenis kulit yang kering. Karena Cica serum itu benar-benar melembabkan banget. Setelah pakai Cica serum, kemudian baru pakai pelembab. Habis itu baru pakai BB cream, baru bedak. Tapi kalau misalnya nggak punya pelembab dan jenis kulitnya kering, bisa ditambah serum dulu. Karena gini Kak, kalau BB cream dan bedak itu kalau nggak pakai pelembab dulu untuk jenis kulit kering, biasanya pecah-pecah dan itu bukan karena bedak atau bukan karena BB creamnya, tapi emang jenis kulitnya yang kering sehingga emang harus dikasih nutrisi lebih supaya kulit itu bisa lembab. Gitu ya Kak Heni. Jadi bisa pakai serum dulu kemudian baru pakai pelembab. Nah, kadang gini, BB cream itu kan udah ada SPV, SPF-nya. Nah, sering banget customer itu jadi males pakai pelembab dengan alasan loh kan ini udah ada SPF-nya. Kemudian kalau pakai BB cream biasanya kan noda hitam, terus flek itu kan tersamarkan. Jadi orang-orang sering males pakai pelembab lagi, pakai pelembab dulu karena udah pakai BB cream. Padahal pelembab itu tetap diperlukan karena pelembab sama BB cream itu manfaatnya beda. Kalau pelembab kan
walaupun sama-sama mengandung SPF ya, sama kayak BB cream, tapi pelembab tuh fungsinya benar-benar menutrisi, melembabkan. Kalau BB cream, walaupun ada SPF dan ada kandungan nutrisinya, kalau nggak pakai pelembab dulu, nanti kulitnya nggak sesehat kalau nggak sesehat orang-orang yang rutin pakai pelembab. Kemudian untuk yang selanjutnya, spons bedak taburnya Dr. Farehana kok kecil dan tipis, jadi cepat sekali rusak, cepat robek ya. Nanti pakainya bisa pelan-pelan, Kak. Sebenarnya di sini juga ada bedak tabur yang sering dipakai admin, dan kalau untuk yang di cabang itu setiap hari bedak taburnya dipakai. Dan alhamdulillah setahun itu nggak rusak-rusak. Padahal setiap hari dipakai dan kadang sehari dipakainya 2 kali. Dan itu kan buat bareng-bareng ya. Jadi yang sehari aja dipakai banyak orang berkali-kali dan alhamdulillah nggak rusak. Jadi kalau cepat sekali rusak kayaknya tergantung pemakaian juga, Kak. Tergantung yang pakai. Oke, sudah cukup jelas ya Kak Heni. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Meli lagi. Spons ada 2 jenis yang pernah saya lihat. Yang satu bulat seperti busa dan yang satu teksturnya seperti karet. Lebih baik atau bagus yang mana ya Kak untuk sarannya? Kalau tekstur yang seperti busa itu lebih cocok untuk bedak padat. Karena kalau bedak padat itu kan di bedaknya udah mengandung minyak ya. Sementara kalau yang teksturnya seperti spons itu kan kalau dibuat meratakan bedak tabur lebih cepat rata. Karena tekstur seperti spons itu kalau ditaburin di wajah jadi kayak seolah lebih basah. Jadi tergantung jenis bedaknya apa. Kalau bedak tabur lebih disaranin pakai yang teksturnya kayak spons. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Linda, agen Jaktim. Kalau untuk jenis kulit oily acne tapi jerawat sedang tidak banyak, hanya 1-2 jerawat di dagu, apakah boleh menggunakan BB cream sebelum pakai bedak tabur? Boleh. Jadi kalau jerawatnya nggak banyak itu boleh, dan ini jenis kulitnya berminyak ya. Nah, kalau untuk jenis kulit berminyak itu boleh pakai BB cream. Tapi nggak disarankan pakai setiap hari. Tetap diselang-seling. Misalnya hari ini pakai, besoknya enggak. Terus besoknya lagi pakai, besoknya lagi enggak, kayak gitu. Kenapa? Karena untuk jenis kulit yang berjerawat itu kan pori-porinya rawan tersumbat ya. Jadi untuk jenis kulit yang berminyak itu kan produksi minyaknya berlebih. Nah, kalau pori-porinya tersumbat itu rawan muncul jerawat. Jadi nggak disaranin pakai setiap hari supaya kulitnya itu bisa nafas kayak itu, supaya kulitnya tuh enak, nggak ketutup seperti itu. Tapi boleh pakai BB cream, cuma nggak disaranin pakai setiap hari. Pakainya boleh 2 hari sekali. Kemudian ada catatan lagi, kalau pakai BB cream double cleansing ya, terutama yang berminyak itu benar-benar disaranin double cleansing supaya kulitnya tuh lega waktu malam, dibersihin pakai cleansing milk, kemudian lanjut pakai facial wash, nanti kulitnya biar bisa bernafas. Karena kasihan kalau pakai BB cream terus bersihinnya pakai facial wash aja, kasihan kulitnya. Terus ini pertanyaan selanjutnya, yang apa boleh menggunakan BB cream? Oh, tadi udah ya. Ya boleh. Untuk yang
benar-benar yang jerawatnya banyak, itu kan udah pernah diedukasi sebaiknya nggak usah pakai BB cream dulu. Tapi kalau ada acara urgent nih, misalnya adiknya mau nikah, nah itu kan semuanya dandan ya. Kan kalau pakai bedak aja nggak pakai BB cream itu make upnya kurang sempurna. Nah boleh pakai BB cream. Tapi pakainya pas itu aja. Nah, untuk sehari-hari nggak usah pakai BB cream dulu. Tapi kalau ada acara khusus yang cuma kali ini aja gitu pakai BB cream, nah itu boleh pakai BB cream meskipun jerawatnya lagi banyak gitu. Tapi nanti selesai acara langsung selanjutnya. Oke, jadi untuk pembersihan wajahnya harus lebih maksimal lagi gitu ya, Kak. Selanjutnya dari Kak Meli, terus ada juga yang pakai bedak tapi sponsnya itu dibasahi. Apakah benar caranya seperti ini? Nggak disaranin kalau spons dibasahi itu rawan cepat berjamur dan lembab. Terus kan kandungan air di keran kita kan nggak tahu itu airnya mengandung kapur apa enggak. Terus bakteri yang masih ada di air itu nanti malah berkembang biak di sponsnya. Jadi Nabila nggak saranin jangan dibasahin ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Hendy Abali. Masih terkait yang tadi, lanjutannya berarti kalau kulit kering pakai serum Fit C itu kurang cocok ya, Kak? Serum Fit C itu cocok untuk semua jenis kulit, tapi lebih disaranin pakai yang cica serum karena cica serum kan kandungannya benar-benar berfungsi untuk melembabkan kulit. Kalau Fit C itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit, tapi lebih cocok untuk kulit normal atau kulit yang berminyak tapi nggak berjerawat. Nah, itu cocoknya Fit C karena serum Fit C itu juga fungsinya mengurangi minyak berlebih, mengontrol supaya produksi minyak nggak berlebih. Jadi lebih disaranin pakai cica serum. Tapi kalau misalnya pakai udah cocok ngerasa pakai serum Fit C sebenarnya nggak apa-apa dilanjutin. Tapi nanti kalau mau pakai BB cream, nah sebelum pakai BB cream bisa tambah skin moisturizer. Jadi biar tambah lembab lagi, kemudian baru pakai BB cream, tambah bedak tabur supaya kulitnya nggak pecah-pecah. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Anita DM. Saya pakai BB Day Cream, lanjut bedak tabur, akhirnya terlihat butiran-butiran. Akhirnya saya pilih BB Cream aja tanpa bedak taburnya. Bagaimana ya, Kak? Nah, ini juga salah satu ciri kalau kulitnya terlalu kering. Jadi bedak taburnya nggak bisa menyatu. Nah, solusinya seperti Kak Heni tadi, jadi pakai serum dulu, kemudian pakai pelembab, pakai BB cream, dan lanjut bedak tabur. Serumnya bisa pakai yang cica serum ya, biar kulit tuh benar-benar terhidrasi, nggak kering. Kemudian setelah pakai BB cream baru pakai bedak tabur supaya bedak taburnya itu bisa nyatu di kulit. Nah, bedak tabur kalau kulitnya terlalu kering biasanya efeknya jadi apa ya? Jadi kelihatan butiran-butirannya atau kelihatan pecah-pecah gitu. Jadi sarannya adalah pakai serum dulu. Jadi jangan di skip ya serum dan day creamnya. Oke, baik. Jadi kalau kulitnya terlalu kering, tetap harus pakai pelembab dulu ya, teman-teman. Ya, selanjutnya dari Kak Santi ada permintaan nih, Kak, buat caution lagi dong. Ide yang bagus. Nanti Nabila Insya Allah, sampaikan ya. ke atasan dulu ya. Semoga jadi pertimbangan. Siapa tahu mau memproduksi cushion lagi. Soalnya emang cushion yang pernah coba itu pada ketagihan. Soalnya langsung glowing sekali usap dan ketika berkeringat pun juga hasilnya malah jadi tambah glowing. Coveragenya bagus sih, Kak, kalau pakai cushionnya dulu. Iya. Insya Allah ya, Kak Santi. Selanjutnya ini dari Kak Rahmawati Nurjana. Kak, untuk reapply bedak tadi harus cuci muka dulu atau tidak harus cuci muka? Boleh langsung di replay? Tapi disaranin
cuci wajah dulu karena biar lembab, biar wajahnya lembab dulu terus baru dipakai ulang. Soalnya kalau langsung di reapply takutnya kulit terlalu kering, terus akhirnya bedak nggak bisa nyatu di kulit. Jadi lebih saranin cuci wajah dulu. Oke, baik. Karena dari Kak Heni ini masih lanjutan yang tadi nih. Mungkin karena saya pakai sponsnya gerasa-gerusu nih, Kak. Soalnya nggak sabar kalau kelamaan tiba-tiba satset nih. Jadi Iya, jebol bisa. sponsnya. Ya bisa tuh Kak. Jadi nepuk ke wajahnya terlalu keras. Jadi lama-lama sponsnya bolong. Soalnya kita juga pakai, admin di sini juga pakai. Jadi sehari aja hitungannya bisa dipakai 5 kali karena yang pakai sendiri aja ada 3 orang dan itu nggak sekali pakai tapi dioles berulang kali dan alhamdulillah awet. Ya mungkin karena nepuknya di wajah terlalu kenceng jadi sponsnya bisa cepet bolong. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Meli. Skincare Dokter Hana, bedak taburnya pakai merek lain boleh Kak? Kita nggak nyaranin ya, kita komposisi bedak lain itu apa? Takutnya ada komposisi yang bereaksi sama produk kita. Jadi kita nggak berani mengiyakan. Tapi ada juga yang di kombi. Jadi skincare-nya pakai produk kita, kemudian bedaknya pakai produk lain dan baik-baik aja. Tapi ada juga yang skincare-nya pakai merek Dr. Feryhana, kemudian bedaknya pakai merek lain langsung beruntusan. Terus dia nggak pakai bedak merek lain lagi. Jadi tergantung kulit masing-masing dan Nabila nggak berani mengiyakan. Oh ya Nabila hampir lupa. Tadi kan Nabila juga itu ya bahas sebenarnya bedak bayi itu bagus nggak sih? Biasanya orang yang nggak cocok pakai bedak padat, yang pakai bedak padat langsung kemerahan, beralihnya itu ke bedak bayi. Nah, sebenarnya bedak bayi itu bagus nggak sih? Jadi gini, bedak bayi itu kan biasanya mengandung parfum dan rata-rata bedak bayi pasti wangi kan? Artinya bedak bayi itu ada parfumnya. Sementara parfum itu nggak bagus kalau dibuat skincare. Jadi, Nabila saranin tetap pakai bedak khusus untuk wajah. Kalau nggak cocok, misalnya, aku pakai bedak merek ini kok kemerahan. Nah, bisa pakai bedak tabur. Bedak tabur itu jarang banget orang nggak cocok. Hampir pasti cocok. Jadi sarannya adalah pakailah bedak tabur, tapi yang khusus untuk dewasa bukan pakai bedak bayi karena bedak bayi itu mengandung parfum dan parfum itu bisa bikin kulit iritasi, bisa juga bikin kulit tambah kering. Jadi takutnya kulitnya malah terlalu kering ketika diolesin bedak bayi. Dan kulit yang terlalu kering itu rawan keriput, rawan cepat keriput. Jadi nggak mau kan usia 30 tahun tapi seperti usia 60 tahun karena kulitnya terlalu kering. Nah, jadi disaranin jangan pakai bedak bayi untuk wajah ya, karena bedak bayi itu mengandung parfum. Kemudian yang kedua adalah bedak bayi itu biasanya em, dibuat untuk menyerap minyak berlebih. Jadi kalau diolesin di wajah untuk kulit yang berminyak, mungkin awal-awal ngerasa, wah aku pakai bedak bayi bener-bener nggak kelihatan berminyak nih. Padahal pakai bedak bayi di kulit yang berminyak itu penyerapan minyaknya kadang berlebih. Jadi kulit itu malah jadi terlalu kering. Kan kasihan kalau kulit terlalu kering. Karena kulit terlalu kering itu bisa bikin cepat keriput. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk yang nggak cocok pakai bedak padat, silahkan beralihnya ke bedak tabur khusus dewasa, bukan pakai bedak bayi. Lanjut. Oke, baik. Ada pertanyaan baru nih dari Kak Hendi A. Kak mau tanya lagi. Afwan mengulangi, kemarin saya belum sempat catat beda materi nih, gak apa-apa ya Kak?
Pakai facial wash, cleansing, toner, normalizing cream, ultimate moisturizer, masker, soft peel, serum, dan pelembab. Untuk urutannya bagaimana? Karena kemarin lupa belum dicatat. Oke, sebentar. Tolong kopasin. Ini mati. Gimana? Ini nggak bisa baca. Pertama, cleansing make dulu. Kemudian baru facial wash. Yang pertama, cleansing make dulu. Kemudian baru facial wash. Kemudian setelah facial wash pakai soft peel. Setelah pakai soft peel itu kan dibilas bersih. Kemudian baru pakai ultimate moisturizer, ultimate massage cream atau yang moisturizer, Kak? Bisa dituliskan ya Kak Heni yang dimaksud ultimate moisturizer ini yang massage cream atau produk apa? Atau skin moisturizer. Karena fungsinya beda. Kalau yang massage cream itu sebelum normalizing cream. Yang Jadi, sama normalizing cream nih Kak, berarti massage cream. oke. Jadi setelah pakai soft peel, kemudian lanjut massage cream. Nah, setelah massage cream itu kan diangkat, dibilas pakai kapas ya. Pakai kapas, kemudian lanjut normalizing cream. Nah, setelah pakai normalizing cream itu kan dipijat di seluruh area wajah kecuali mata sama sekitar mulut, kemudian dibilas pakai kain hangat. Setelah dibilas pakai kain hangat, kemudian lanjut pakai masker. Nah, setelah pakai masker, lanjut pakai serum. Setelah serum baru pakai krim malam. Nah, bila ulangi lagi, jadi yang pertama ada cleansing make dulu. Setelah cleansing make pakai facial wash. Setelah facial wash pakai soft peel. Setelah pakai soft peel lanjut massage cream. Setelah massage cream lanjut normalizing cream. Setelah itu lanjut pakai masker. Setelah masker pakai serum. Kemudian setelah pakai serum baru pakai krim malam. Itu kalau pakainya pas malam. Pakainya malam, setelah serum lanjut krim malam. Kalau pakainya waktu siang, lanjutnya sun care atau day cream. Nah, kalau untuk normalizing cream sebenarnya paling disaranin dipakai malam hari ya, karena supaya kulitnya tuh langsung istirahat, nggak kena sinar matahari. Jadi teman-teman yang punya normalizing cream disarankan pakainya malam hari aja, bukan siang atau pagi. Tapi kalau mau dipakai pagi atau siang itu bisa. Cuma lebih bagus kalau malam hari supaya setelah pakai normalizing cream kulitnya tuh langsung istirahat, langsung bisa istirahat karena oh, oh ya Kak, tadi tonernya ketinggalan ya. Jadi toner itu sebelum serum. Jadi setelah normalizing cream, toner dulu, kemudian baru serum. Setelah serum baru lanjut krim. Terus pertanyaan selanjutnya masih dari Kak Heni ya. Perlukah wajah diistirahatkan? Iya. Perlukah wajah diistirahatkan jika setiap hari urutannya serum, pelembab, BB day cream, dan bedak tabur? Maksudnya wajah diistirahatkan? Apakah maksud ini pemahaman Nabila ya? Kalau misalnya salah,
bisa langsung dikoreksi lewat kolom chat ya Kak Heni. Apa maksudnya, bisakah BB day cream dan bedak dipakai setiap hari? Seperti itu. Atau kalau normalizing cream dipakai siang hari, perlukah diistirahatkan beberapa lama dulu, kemudian baru pakai BB day cream dan bedak? Bisa dijawab lewat kolom chat ya, atau jawab langsung nggak apa-apa, nanti langsung. Oh, Kak Meli ya. Gimana Mel? Ini tuh mungkin maksudnya tiap hari kan pakai serum, pelembab, BB cream sama bedak tabur nih Kak. Nah, apa nggak dibolong mungkin sehari, bisa pakai pelembab aja gitu. Jadi apakah harus tiap hari pakai itu nggak apa-apa atau perlu diistirahatkan? Misal pakai pelembab aja atau bersih wajah aja kayak gitu mungkin. Oh gitu. Baiknya tetap ada hari istirahat. Contohnya setiap akhir pekan, setiap Sabtu sama Ahad nggak usah pakai BB cream. Kemudian Senin sampai Jumat pakai BB cream. Atau em, pakai BB cream di jam tertentu aja. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12 aja. Atau dari jam 8 sampai jam 4 sore aja. Setelah jam 4 sore langsung wajah dibersihin pakai cleansing milk. Kayak gitu. Jadi baiknya tetap ada satu hari yang istirahat supaya kulitnya itu bisa bernafas. Dan kalau atau bisa juga misalnya suami itu pulang kerja jam 4 terus tidur jam 10. Jadi pakai BB creamnya setiap jam 4 sore sampai jam 10 malam aja. Itu juga nggak apa-apa. Lagian kalau misalnya dipakai setiap hari itu kan juga nggak full dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Itu kan nggak seperti itu kan. Biasanya cuma pagi jam 8 sampai sore aja. Nah, sorenya itu misalnya sampai jam 4 ya, bisa langsung dibersihin wajahnya supaya kulitnya bisa istirahat. Kalau serum pelembab itu kan menutrisi ya, jadi dipakai setiap hari malah bagus itu. Oke, jadi kalau untuk kayak skincare yang memang seperti serum, pelembab, itu bisa dipakai tiap hari ya Kak. Dan juga untuk pembersih wajah bisa dipakai setiap hari. Namun kalau untuk BB cream atau bedak itu bisa dipakai sesuai kebutuhan aja. Gitu ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Heni lagi Kak. Berarti setelah pemakaian satu produk, tidak semuanya harus dibilas pakai air ya. Saya tak bilas air semua soalnya. Kalau serum, krim, dan satu lagi masker itu nggak perlu dibilas. Kalau masker itu kan cukup diangkat aja maskernya. Jadi nggak usah dibilas lagi. Yang perlu dibilas lagi itu facial wash jelas. Kemudian soft peel itu juga jelas harus dibilas bersih. Kemudian massage cream itu diangkat pakai kapas juga bisa. Kalau massage cream itu pakai kapas bisa, kapas basah bisa, atau bagus lagi pakai spons kentang. Kalau spons kentang itu karena setiap hari sebelum pemakaian dan sudah pemakaian kita cuci, jadi pakai spons kentang itu lebih higienis dibandingin pakai kapas. Jadi jadi massage cream itu yang harus dibilas. Kemudian normalizing cream itu juga jelas harus dibilas. Kalau untuk masker, serum, krim itu nggak perlu dibilas karena fungsinya biar menyerap di kulit. Kemudian ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman, jika ada yang belum jelas, bisa dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Terima kasih kembali Kak Heni. Sama-sama. Oh ya, kalau untuk yang kulit berjerawat itu bisa pakai loose powder yang khusus acne ya, supaya ada obat jerawatnya. Jadi kalau
loose powder yang pink, ivory, beige itu memang bisa untuk semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak dan kulit berjerawat pun juga bisa pakai bedak itu. Tapi kalau yang loose powder acne itu ada obat jerawatnya. Jadi disaranin untuk kulit yang berjerawat pakainya yang acne. Kalau yang acne itu satu warna aja, tapi satu warna yang bisa untuk semua warna kulit. Oke, baik. Dari Kak Rahmawati, maaf baru masuk, saya salah lihat dikirain mulai Zoom-nya jam 3, ternyata jam 2 dari rekamannya. Rekaman ada ya Kak Rahmawati, nanti insya Allah bisa di-share untuk rekamannya. Selanjutnya nih Kak, ada permintaan saran dari Kak Meli, pakai day cream, kulitnya jadi berkeringat, mohon sarannya Kak. Sebelum pakai day cream bisa pakai emulgel dulu atau pakai bedak. Nanti kalau pakai bedak siang hari tidak terlalu kelihatan berminyak. Ini pakainya day cream apa ya Kak Meli? Atau bisa juga kegiatan sehari-hari itu emang di tempat yang banyak uapnya. Contohnya di dapur. Jadi kerja di catering misalnya, itu kan dari pagi sampai siang itu di depan kompor kan. Nah, biasanya wajah itu kan langsung basah oleh keringat. Nah, itu bisa tambah itu sih Kak, bisa tambah bedak supaya nggak terlalu kelihatan berminyak. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai bedak, bisa di dibilas pakai air mengalir, kemudian pakai ulang day creamnya. Itu ya Kak. Jadi kalau berkeringat, sangat berkeringat karena pekerjaannya memang di tempat yang di depan kompor misalnya atau setrika uap itu kan juga panas ya. Nah, itu setrika uap di depan kompor di dekat setrika uap itu kan bikin pori-porinya terbuka. Nah, itu sebenarnya yang bikin wajahnya jadi lebih berkeringat. Nah, nanti sarannya bisa setiap 4 jam sekali wajah dibilas pakai air mengalir, kemudian dipakai ulang day creamnya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Santi, Kak. Kak, ada customer yang kulitnya berminyak, pakai cica cocok, terus nyoba suncare oily tapi malah timbul jerawat banyak. Kok bisa ya? Sebenarnya gini Kak, kalau sun care itu salah satu tipsnya harus telaten reapply. Nah, kalau begitu pakai sun care kok jerawatan, itu berarti reapply-nya nggak sempurna. Contohnya udah 4 jam tapi nggak dibilas-bilas. Terus wajah sering banget disentuh pakai tangan yang kotor. Jadi kalau pakai sun care itu bagus untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV, tapi memang harus laten reapply dan nggak boleh banyak disentuh dengan tangan kotor. Jadi bisa dievaluasi dulu ya Kak, apakah sudah reapply, terutama kulit yang berminyak nih. Ini juga harus laten reapply. Dan salah satu penyebab kenapa remaja yang baru coba sun care itu berjerawat, rata-rata karena faktor reapply-nya nggak laten. Jadi udah 4 jam tapi nggak dibilas-bilas. Baru dibilas setelah 6 jam. Kemudian setelah 4 jam itu kan yang seharusnya dibilas nggak dibilas, tapi malah sering disentuh pakai tangan yang kotor. Nah, itu yang bikin berjerawat. Jadi bisa dievaluasi dulu ya, Kak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Rofi. Kak, semua pertemuan Zoom kita selalu direkam, kan? Gimana ya kami bisa mengakses rekamannya karena terkadang tertinggal atau tidak bisa mengikuti tiap pekan? Terima kasih. Jadi setiap
Nabila kirim link Zoom, itu bawahnya kan ada link YouTube. Nah, rekamannya diupload di situ. Jadi setiap link Zoom bisa teman-teman kasih bintang. Jadi kalau mau lihat rekamannya bisa gampang carinya. Pokoknya setiap link Zoom bawahnya selalu ada link YouTube. Nah, rekamannya ada di situ, diupload di situ. Oke, baik. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya Kak, ini aku ada pertanyaan titipan nih. Kalau rekomendasi buat wajah yang sering banget timbul komedo lebih bagus pakai yang tabur atau yang padat ya Kak? Untuk bedaknya. Sangat disarankan yang tabur, karena bedak tabur itu ringan banget. Jadi kalau untuk kulit yang rawan berkomedo itu kan artinya di area itu produksi minyaknya berlebih plus pori-porinya sering tersumbat. Makanya jadi tumbuh komedo. Nah, disaranin pakai yang tabur supaya meminimalisir kemungkinan pori-porinya banyak yang tersumbat. Jadi lebih disarankan pakai yang tabur. Kemudian tambahan lagi sering pakai soft peel ya Kak. 3 hari sekali dirutinin pakai soft peel. Karena soft peel itu kan bantu mengangkat sel kulit mati supaya sel kulit matinya nggak menyumbat pori-pori. Nah nanti kalau sering pakai soft peel dan bedak yang dipakai adalah bedak tabur, insya Allah komedonya jarang muncul. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nabila. Teman-teman apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah pukul 3 ya teman-teman. Nabila tutup dulu ya karena waktunya udah habis dan tanya lagi boleh ditanyain lewat chat atau kalau lebih pengen dijelasin secara langsung bisa disimpan, dicatat lalu ditanyakan ke Zoom pekan depan. Jadi setiap pekan kita ada Zoom. Jangan khawatir kalau ada pertanyaan atau tiba-tiba setelah Zoom beringat, oh iya mau tanya ini. Nah, kita akan ketemu lagi pekan depan insya Allah. Sebelumnya Nabila ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa hadir di Zoom tiap pekan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Jazakumullahu khair. Dan waktu Nabila serahkan lagi ke Kak Kia. Silahkan Kak Kia. Oke, baik. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita sudah sampai di pukul 3 untuk Zoom akan kita sudahi dulu. Terima kasih banyak atas ilmunya ya Kak Nabila. Semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman semuanya. Untuk Zoom hari ini kita jadi tahu nih apa bedanya bedak tabur dan juga bedak padat. Manfaatnya apa? Jadi kita nanti juga bisa pilih nih dan bisa menentukan bedak mana sih yang lebih cocok buat kulit kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nabila nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan teman-teman juga bisa lebih mudah untuk mengedukasi ke customer. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga customernya semakin banyak dan juga semakin berkah. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya pada siang hari ini. Dan mohon maaf teman-teman apabila dari saya dan Kak Nabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya Kia. Mohon izin undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia izin untuk akhiri Zoom ini ya, teman-teman boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak.